baterai. Motor, baterai motor. Terus sudah. Inverter. Inverter itu apa? Berubah arus AC jadi DC. Di mana ini? Di inverter seperti PRA ya, sudah PRA ya. Di mana inverter itu? Di sisi hubungan dari baterai ke motor. Di dalam controller. Jadi bukan berdiri sendiri. Nah, kalau saya di depan ini berdiri sendiri, lainnya duduk. Kalau yang ini adalah tidak berdiri sendiri, dia input dari satu di ini dalamnya ada inverter. Makanya ada yang menyebutkan ini kontrol. Boleh seperti itu. Oke, berarti ini secara standar ya, jadi bisa kita sama. Nah, di mana komponen dan mesin kerja itu materi kita akan membahas yang ini ya. Nah, yang merah ini aja. Yang ini kemarin dari sedikit ya, tidak kita ulas karena memang banyak juga komponennya. Ya. Ini adalah kendaraan listrik plus engine. Jadi kita membahasnya engine-nya, jadi lebih banyak. Nah, kita fokus di sini. Oke, komponen yang pertama adalah apa? Ada baterai. Dan boleh ada Electronic power control unit EPCU atau controller. Nah, di dalamnya ada apa? Inverter. Oke. Nah, kita bahas. Ya, ada inverter. Ya, tadi ya enggak, dia tidak berdiri sendiri tapi oke, kita ke ini tadi baterai. Seperti apa yang diketahui tentang baterai? Lithium, apalagi lithium, LiFePO, terus itu jenisnya ya. Oke, terus baterai yang dikatakan baterai tegangan tinggi itu yang seperti apa? baterai yang tersusun Tersusun? voltase dan modul itu ada beberapa sel. Oke. Betul ya? bisa Saya nggak yakin dulu. Iya Pak. Benar nggak? Dikatakan high voltage baterai atau dikenal dengan namanya baterai pack. Tersusun dalam pack dan modul beberapa sel. Ya, baterai pack itu baterai paket. Ya, tidak lagi aku. Ya. Jadi namanya baterai pack. Baterai pack ya. Pack itu berarti yang dipakai. Ya, di kendaraan, tergantung kendaraannya, roda 2. Nah, berapa baterai packnya itu akan muncul adalah dengan tegangannya berapa, arusnya berapa, kapasitasnya ya. Maka dikatakan high voltage karena tegangannya lebih dari 60 volt. Ya, 60 volt. Nah, sedangkan tadi bicara ada lithium ion, LFP. Itu apa? jenis Nah, berarti adalah sel dalam baterai. Berapa tegangan sel baterai? 12 volt. Berapa Pak? 2,6. 2 volt 2 Ayo 3,2. Ayo lagi. variasi 1,8 Ya? 1,8 1,8. Apa lagi yang diketahui? Baterai basah. Baterai basah itu seperti apa?
yang menggunakan cairan. Yang kering juga pakai cairan itu. Dalamnya juga cairan. Oke, nggak apa-apa. Nah itu memang di dalam baterai itu ada beberapa, nanti kita belum di baterai di mana baterai itu awalnya adalah yang apa? Litasid. Litasid itu selnya apa? Ya, berapa volt selnya? 2,1 atau 2 volt, jadi gitu ya. Nah, kenapa kok 12? Ada 6 sel. Oke, 12 itu berarti apa? Nah, itu adalah Gabungan. kalau kita ukur apakah 12? Berapa? Lebih. Kira 12 berarti apa? Kan orang menyebutkan 12 volt ini. Dicek ternyata 13. Bohong nih. Apakah begitu? Apa 12 ini? Minimal. Tegangan nominal. Oh, benar. Nominal. Ya. Nah, sama halnya dengan baterai lithium. Nah, baterai lithium yang kita kenal sekarang ini baterai lithium. Ya. Karena di lain litasid itu dikembangkan lagi baterai nikel kadmium. Ya, nikel dengan kadmium. Tegangan nominalnya 1,2. Nominal ya. Apakah dia 1,2? Enggak, tergantung kapasitasnya atau dia SOC. Tahu SOC ya? State-nya state of charge. Nah, apa itu? State of charge. Apa itu? Persentase baterai. Persentase baterai. Dilihat dari apa? Persentasenya. Arus, tegangan, warna, bau, kesehatan. Populer klinik. Baterai. Kapasitas. Iya, apa itu? SOC. Ngambilnya di mana? Oh, ini SOC-nya 10%. Ini SOC-nya 40%. Ngambilnya dari mana? Dari tegangan. Namanya kan start of charge. Ya. Berapa dia tegangannya? Bukan arus ya, tegangannya. Berapa tegangannya? Tadi kan ada tegangan Nominal. Berarti ada tegangan yang tidak nominal. Tegangan real berarti kan? Itulah dikatakan S. Ya. 12 volt nominal. SOC-nya berapa? Harus diukur. Pernah menghitung? Enggak pernah. Tidak pernah. Pernah Pak menghitung SOC-nya? Mengukur, Pak. Karena enggak kenal ya. Mengukur. Mengukur. Pernah? Kalau pakai AVO itu yang tertera itu termasuk nominal atau SOC? Nominal. Nah, 12 kan nominal. Kalau diukur berapa? 12,4. Nah, itu apa berarti? SOC. SOC itu kondisi realnya berapa? Nah, berarti kan ada SOC-nya 0 dan SOC-nya 100%. Ya. Maksudnya, Pak? Berarti nominal 12 volt. Ya. Bapak atau Ibu mengatakan ini baterainya kosong. Iya. Dari mana? Tegangannya. Nah, ngeceknya gimana? Tegangannya di bawah standar. Pakai AVO. Nominal. Pakai AVO. Pakai AVO. Pakai AVO. Ya. Terus gimana setelah pakai AVO? AVO itu kan 3 nih. Ampere, volt, Nah,
Iya, voltmeternya Pak. Oke, voltmeternya. Terus apa yang dilihat? Misalnya kosong. Kosong. Berarti Sudah nggak ada Nah, ini akan muncul kosong begitu. nggak misalnya 0,3 misalnya. 0,3. Oke. Berarti kan sudah Kosong itu. nggak ada 0,3. Bukan kosong. Kalau kosong itu kan 0 Pak. 0 Oke. nilai pengukurannya. Kalau tidak di atas 0 tapi nggak sampai 12, kita nggak bisa mengatakan kosong tapi berkurang. Oke. Berarti itu apa? Oke, sekarang baterai ya. Coba ya. Sudah nggak ada. Ini 12 volt ya, Iya Pak. nominal. Nah isinya berapa isinya? 6 volt. Berarti kan kalau kita lihat, Per sel. dia kan bisa seperti ini kan. Ini misalkan 100%. Ya. Apakah nol di sini? Enggak Pak. Enggak. Di mana? Yang dikategorikan kosong itu di mana? Baru kepikiran sekarang paling ya. Iya. Terus kadang gini Pak, kalau misalkan ini misal Pak, selnya kan ada 6 ya. Misalkan sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6 itu salah satunya ada yang turun, itu baterainya juga Putus kurang lagi. iya, tegangannya jadi rendah. Iya. Apakah mungkin begitu? Iya, Iya, iya Pak. Bisa. Misalkan sel 1 penuh, sel 2 drop banyak. Oke, yang dikategorikan itu 12 volt ya. Iya. Nah, penuh itu berapa? Misalkan 2, 2, iya. 2, berapa? 2,2, 2,3 gitu. Oke, kita bicara per sel kalau gitu ya. Ini sel. Oke, ini penuh. Ini anggap 0. Nah, berapa yang dianggap 0? Penuh tadi berapa Pak? 100. Iya. Tapi berapa volt? 2,2, Ya. 2,3, 2,4 Ya, sangat itu. 6. Berapa? 2,1. 2, Tunggu saja. 0 berapa? Tapi tidak pernah mulai Pak kayaknya. 0 itu 0%. Bukan tegangannya. Ya, oh gitu. Ini habis ini. Pernah mengajarkan starter? Ya. Gimana caranya? Menyatakan bahwa ini starternya masalah, ini baterainya ya bermasalah. Kemampuan baterai untuk mampu mengangkat starter. Iya, gimana caranya? Rendah. Caranya gimana? Voltage drop. Ngecek kalau voltage. Iya, berapa? Di bawah 9 volt itu Ada 8, ada 8 ya. 8 Berapa kan sudah tidak mampu. 8, 7, 9, 10, 12 berapa? Nah, yang fresh itu biasanya masih masih ingat-ingat atau malah sudah lupa. Starter itu walaupun tegangannya bagus kalau ampernya kecil nggak bisa juga ya. Buat arusnya itu paling penting. Tapi yang diketahui apa? Tegangan. Tegangannya gimana? Tegangannya akan Turun. turun, drop kan? Iya. Nah, berapa yang dikatakan ini adalah baterainya kosong? Oh, ini starternya yang masalah. Sebentar Pak. Definisi kosong itu artinya voltasenya kosong atau memang air elektrolitnya kosong karena Bukan. 0% Dia sudah ada SOC. kapasitasnya. sudah ada kapasitasnya. Tidak lucu itu, disuruh kosong. Apakah dia mati? Tidak kan? Juga.
tapi sudah kosong. Bisa diisi. Gimana ayo? Ayo pikirkan secara logika. Kalau bisa ini bisa. Biasanya koma sekian. Hmm. Biasanya kalau sudah masih katakan volt itu sudah nggak bisa ngangkat lagi biasanya. Nah, berapa nominalnya? Pasti ada dong. Di manual pasti juga menyampaikan. Tapi karena lupa ya. Penyakit lupa. Ayo kita ingatkan lagi gimana ini? Nah, selain diukur tegangannya ukur apa sih? Nah, BJ, berat jenis. Terus apa yang didapat dari BJ? 10,5 volt. 10, nah 10,5 volt. Oke, nah sudah mulai ingat ini ya. Berapa? Baik dulu. Berarti Ya, 10,5 lewat ChatGPT, kalau Pak. persennya berapa? Ini berarti berapa? Itu di satu meter. 12,4. Ini 10,5. nah inilah S. Nol ini sudah habis, bukan nol. Kalau 0 volt rusak. riset Iya, semua ada. Penjelasan di sini. Ya. Itu kalau sudah kondisinya 10,5 volt itu apakah bisa dicas, diperbaiki? Apakah masih bisa, Pak? Tidak Dicas masih bisa? bisa. Hanya kosong saja dia. Oh ya, kosong ya. Kalau sekarang kan kita punya biasanya alat untuk mengetahui kesehatan baterai. Namanya baterai tester ya. Ya. Kebetulan juga di sekolah ada. Ya. Ada digital di sini. Oke. Dia itu ada 3 parameter, low, medium, sama full. Sama ada 2 indikator lagi yaitu buat pengecekan pengisian Pak. ignition. Full apa ya? Oke atau not good lah. Nah, kalau diketahui misalnya tadi baterainya itu kan medium ya. Medium kan artinya kan di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat di baterai itu kan ada indikator itu ya Pak. Merah, biru, hijau ya kalau salah ya. Apakah itu bisa dijadikan indikator buat SOC itu Pak? Bukan tegangannya saja gitu kan, kalau bukan nanti ada tegangan gitu. Batasan minimum ketika dia drop voltage ketika starter. Apakah itu juga bisa jadi indikator buat SOC? Bisa. Jadi di medium itu berarti di biru berarti masih bisa masih SOC gitu. Pernah pakai motor listrik? Pernah sepeda. Beda. Pakai baterai apa? Baterai Ada 3 kotak. Tapi nggak tahu. 3 kotak yang biasa ini, kayak aki biasa itu. Iya. Oke, terus tampilannya apa? Tampilan di dashboard ya. Baterai. Iya, baterainya kenapa? Batang-batang baterai. Nah, batang-batang kan? Betul. Batang baterai ya. Berarti ya. Kalau batang hijau ini ya. Batang. Nah ini akan muncul apa? bar. Ya, kan. Indikator. Nah ini apa ini? SOC. Itu SOC. Ya. Berarti kalau dia sudah posisi turun sampai di sini, itu berarti sudah habis. Tapi di motor itu ada juga Pak. Motor yang mana ya? Ketika kita awal starter itu 12. Oke. Setelah jalan jadi 13. Iya. Kemudian Karena pengisian ya. Kalau ini kan dipakai Itu dulu. bukan SOC ya? SOC juga, tapi itu charging pengisian ya. Pengisian, tapi bukan kalau bukan SOC. Iya, kalau di bawah 12 juga emang nggak bisa ngangkat juga. 10 kan. Iya. Sekarang nggak bisa.
Ya, karena kalau sudah di bawah ini akan susah. Iya. Makanya biasanya kalau sudah starter berapa 10,5 ya setek. Iya. Artinya kalau 10,5 dia bisa putar starternya, baterainya masih bisa. Tapi kalau sudah sini berarti dia belum 100%. Nah ini artinya SOC ini yang digunakan, yang dipakai oleh berarti berapa? 1,75 volt. Iya benar nggak? 10,5. Nah ini kalau kita kaitkan dengan biji true list, nanti akan muncul kan 1,75 bijinya berapa, 12 berapa. Terus mulai ingat gitu ya. Tapi ulang deh. Nah, Susah dan kita bicaranya SUC ya, karena itu yang dipakai. Nah, kalau realnya di kendaraan itu langsung begitu di starter, karena penggunaannya hanya starter. Begitu sudah hidup, nah pengisiannya dia tinggi. Kalau litasi itu tinggi, 2,4 maksimal per sel. Jadi berapa? Kali 12 berapa? Nah, 2,4 persen. 11,8. Makanya di dalam regulator elektrik berapa? 14,5 jam 14,2. Nah itu dari situ awalnya, dari baterai yang dia maksimum 2,4. Kenapa? Lebih apakah bisa? Bisa. Tapi akan menyebabkan timbulnya gas. Bau. Efeknya bisa meningkat. Makanya dia harus 2,4 maksimal itu pengecasannya. Tapi itu bukan SUC. SUC-nya di full 2,1. Jadi baterai kita diamkan, setelah dicas 14,4. Apakah setelah chargernya kita lepas jadi 14? Turun menjadi SUC. Ya, menjadi SUC. Oke, gitu ya. Nah itu nanti di dalam kendaraan listrik ini tidak lagi litasi. Ada nikel metal, nikel kadmium tadi 1,2 itu sudah tidak dipakai, tidak boleh, karena dia beracun. Sebenarnya termasuk litasi ini beracun. Ya, tapi ya karena murah dan banyak yang termasuk di kendaraan listrik pun pakai kan. Karena kendaraan listrik itu ada yang murah kan, kok harganya murah, pasti baterainya ya begini aja. Tapi kalau baterainya yang lithium nah beda, harganya pasti begitu. Baterainya aja bisa 10 juta. Baterainya saja itu. Berarti memang kenapa digunakan lithium ya Pak? Salah satunya yang pertama kemampuan dia limit buat life cycle-nya lebih lama dibandingkan dengan litasit ya. Sekaligus juga dimensinya lebih besar. Jadi kalau kita butuh pakai litasit kan otomatis dengan voltage yang kita butuhkan itu luar biasa berdasarkan. Nah itu juga yang menyebabkan kendaraan listrik itu mati dulunya. Nah itu tidak sekarang dulu. 1800 sudah kendaraan listrik. Tapi dengan baterai yang sekian banyak itu harganya pasti mahal, buahnya dan jarak tempuhnya pendek. Akhirnya digelontorlah kendaraan oleh kuat dengan model T, Tini, diproduksi secara massal.
harganya murah, udah mati. Tiang listrik mati. Nah sekarang ini aja karena isu lingkungan dan seterusnya, maka muncul. Ya itulah awalnya baterai itu adalah sumber utama yang harus dicari, ya, cari model lain yang bisa dia mempunyai energi yang besar, ringan, dan tahan lama. Nah itu energinya besar, ringan, tahan lama. Jadi tidak selalu gede, tapi kalau gede powernya besar ya pastilah. Ini ya. Kecil tapi powernya gede lah, itu yang besar. Ya. Oke, nah ini tadi nominal 12 volt dari mana? Dari 6 sel. Kenapa? Karena itulah yang digunakan. Nah ini jadinya kalau kita bisa katakan ini jadi baterai pack. Nah kalau sekarang baterai di sana itu akan menjadi baterai pack. Berapa baterai pack itu tergantung kendaraannya mau berapa. Dia menggunakan berapa. Ya. Wuling itu menggunakan 115 volt. Ya, ya, Wuling yang R itu 115 volt. Ioniq itu 360 volt. Ioniq 5 600 volt. Kona sekitar Kona berapa ya? Kayaknya 300-400 mungkin ya. Nanti kita lihat. Nah itu. Nah berarti dari tekanan pack yang besar itu caranya gimana? Seperti ini loh, Gabung. dirangkai secara Seri. gitu ya caranya. Oke, ini sudah. Nah, lalu ada posisi on charge. On charge. Nah, ini baterai pack ini misalkan. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Chargingnya di sini. Adaptor. Adaptor kan? Adaptor itu apa? AC DC. AC ke DC. Itulah OBC. Ya, on charge. Dia ada di dalam mobil. Tidak terpisah, tidak di luar. Kalau OBC-nya kendaraan roda 2 di luar rata-rata dikatakan adaptor atau charger. Nah, kalau di kendaraan roda 4 itu di dalam, namanya on-board charge. Charge-nya di dalam. Gitu ya? Oke. Lalu motor. Nah, motor biasanya menggunakan motor listrik 3 pas sebagai penggerak. Nah, sekarang yang dikatakan 3 pas itu kayak apa? UVW. UVW. Apa itu UVW? 3 kumparan 3 kumparan, yang Satu netral ya. 1 netral. 1 netral. Ayo, apa Pak? 3 pas. Yang dari kemarin ada yang 3. Nah, ada yang diklat online. Kayak apa Pak? Motornya. Dari PLN yang Ioniq segala macam. Milan ya? Loh. Atau siapa lah boleh. 3 pas itu kayak apa? 3 pasang. 3 pasang. Ayo, gimana Pak?
Karena setelah saya Pak, 3 fasa itu ada 3 kumparan dalam statornya. Jadi di stator itu akan dialirkan setiap kumparan itu secara bergantian. Oke. Sehingga nantinya rotor yang berputar itu bisa berputar lebih lembut daripada yang 1 fasa. Itu kalau di motor 3 fasa. Ya. Oke. Yang lain? Ada 3 kumparan ya? 3 kumparan. UV kalau nggak salah. 1 neutral. 3 fasa, 4 kabel. Setiap ujung kumparan itu akan dijadikan satu. Yang dijadikan satu itu netralnya. Netralnya. Ya. Kalau yang bintang, kalau yang delta itu adalah delta alternator. Nah ini motor berarti cuma 4. Ini motor 3 pas ini. Coba aku identifikasi. Ini ada 4 pin, 4 kabel. harus dong. 3 sih. Ada Bu? Ada. Tadi dikatakan ada 4 kabel, terminal, 4 pin. 4 kabel. Ini 4 Ya, yang mana? Terus? Ini kabel 4. Kalau sensor ya. Isinya banyak. Bayangan ya Pak, bayangan boleh ya, bayangan saya. Boleh. 3 pas itu 3 kumparan yang mana punya 4 terminal, 4 ujung. Pak Ujung. Yang 3 itu nanti akan bekerja secara bergantian. Oke. Jadi tidak ada pengkutipan seperti 1 pas. 1 pas itu bisa ujungnya bisa kita ganti positif dan negatif. Tapi kalau 3 pas itu semuanya akan pernah mengalami jadi positif jadi negatif. Oke. Bisa gambarkan Pak? Jadi bergantian. Ke sana. Kadang positif. Tadi sudah jelas, Tapi pemahamannya bisa bayangkan. gimana? Satu pas itu kayak apa? Satu Kumparan. kumparan. Ini Flash. terus. Kalau motor berarti ada apa? Rotor dan stator. Berarti yang ini apa ini? Stator. Kenapa stator? Ada diam. Yang Kalau yang berputar. Rotor. Nah, berarti yang berputar itu apa? Berupa apa? Mana dia? Mana dia? Oke. Ini rotor. Ini stator. ORT ya? Rotor. Rotor stator. Oke. Kalau yang 3 pas. delta. Ini menjadi ini ada motor ini. Gitu Pak. Tuh, berarti ada berapa kabel ini? 6. Tadi katanya 4. Yang satu ujung 3 Nah, ini di gabungan.
Mana yang digabungin? Yang ujung step akhir. Ini. Ya. Terus? Netral. Munculnya ini ya? Apa munculnya? U V W. Ada berapa kaki Bu? Yang gede? Yang besar 3. Itulah 3 pas. Nah, dia dihubungkan secara apa ini? Bintang. Bintang. Jadi ada netralnya di tengah, tapi tidak dikeluarkan di dalam. Maka muncullah 3 ini. Oke ya, itu motor 3 pas. Ada pertanyaan? Nah, ini baru mengingat, saya mengingat saja. Nanti seperti apa? Nah, kita belajar petunjuk saja. Berarti netral itu nggak disambung kemana pun ya Pak? Tidak. Enggak ya? Di motor ini juga sama seperti itu. Ya, di dalam. Tidak dikeluarkan karena rahasia. Rahasia. Lanjut Mbak. Oke? Kemarin kan disampaikan tuh yang terkait sama keselamatan kerja ya. Ya. Positif, negatifnya kan tidak di grounding Pak. Hmm. Nah, berarti kan kabelnya tadi ada 4 kabel itu, berarti satu kabelnya buat netral berarti langsung Nyambung ke mana itu? Nyambung kemana gitu? udah nyambung kemana? Ya ke netral. Dari keluaran baterai itu kan ada 2 ya Pak ya? Dari sini. Ya. Kan positif negatif ya. Ya. Luarnya kemudian kan masuk ke konverter ya kan itu butuh ke 3 fase ya. Berubah ke 3 fase ya. Oke. Berarti dari baterai masuk 2 kabel ke Ya. inverter atau PCU. Ya. Dari PCU muncul 4 kabel ya Pak ke motor. Karena di motor ada 4 kabel itu Pak. Sensor saja itu. 3 Pak. Grounding. Itu sensornya ya. Oh. Kalau yang ini buat apa? Buat apa itu? Sensor Pak. Sensor hal. Oh, sensor speed. Sensor. Karena sensor apa itu? Hal sensor. Hal Tapi sensor. saya lupa detail. Itu apa itu sensor? Intinya dia mengatur pembagian untuk arus yang masuk ke kumparan. Seingat saya. Kenapa harus dibagi? Supaya putarannya tidak loncat-loncat itu Pak. Tidak ada. Ya. Tahu Pak, ada di motor ada sensornya. Ada yang belum pernah melihat? Sensor apa ini? Katanya Pak Agung, beli Agung. Beli itu bukan Beli Pak. Belanja. bukan. Karena masih muda Pak. Untuk apa sensor itu? PSS? Itu apa? Kan berapa? Untuk yang lebih dari black ya. Indonesia. Kalau juga kalau motor pakai yang Dia deteksi posisi rotor juga. Oke. Jadi saat posisi rotor misalkan dia entah di U atau di W, supaya nanti dari baterai itu memberikan arus ke kumparan itu dulu, nggak lompat ke U. Jadinya kalau kita kasih U dia akan langsung
putarannya loncat gitu maksudnya ya. Iya. putarannya agak halus. Oke. Berarti kalau di engine itu apa? Ya? CKP, CMP, CKP dan CMP. CMP dan Menguasai CKP. posisi apa CKP CMP itu? CKP putus bangsat dan CKP. Menguasai posisi piston. Ya. Atau poros sempol. Ini di derajat berapa? Motor juga sama kan? Nah, apalagi motornya apa? Tiga pas. Maka motornya harus tahu persis posisinya dulu. Oke, mulai rada-rada anak ini. Menangkap sih ya. Nanti biar nggak blank dulu. Oh, tahu motor dulu kita akan. Oke ya. Oke, lalu yang terakhir nanti ada reducer. Reducer ini itu adalah untuk memaksimalkan putaran. Karena putaran dari motor listrik itu, terutama yang mid drive, tahu mid drive apa? Yang putarannya di dalam. Kan motor itu ada berapa? Berapa tipe? Ada dua kan? Yang berputar tadi kan rotor. Rotor. Rotor itu berupa apa? Magnet. Magnetnya. Kalau dia yang di dalam yang berputar itu namanya mid. Apakah ada yang berputar di luar? Ada yang berputar. Di luar stator. Di luar stator enggak ya? Ada bulan ada. Bulan. Porosnya. Ada nggak? Bulan. Tadi sudah dicoba. Itu putarannya di dalam atau di luar? Di luar. Ada nggak berarti? Nah, itu namanya hub. Namanya hub. Yang diputar di luarnya. Berarti magnetnya di dalam atau di luar? Dan Ayo. Oh, masih ada dua. Di dalam apa di luar? Kalau ini? magnetnya di luar. Iya. Oh, kasih Statornya diam. Loh, tadi kan sudah sepakat ini. Yang benar adalah yang berarti kalau putarannya yang itu di luar, yang berputar magnetnya atau kumparannya? Magnetnya. Ya tetap magnetnya. Kira-kira kalau yang berputar kumparan itu bisa nggak? Akhirnya jadi ruwet. Harus pakai komutator, tapi susah. Nah, harus pakai Komutator. Pakai traktor. Ini ada komutatornya nggak? Tidak ada. Makanya dikenal namanya. Nah, apa jenis? Brushless DC. DC motor. DC motor. Motor nggak pakai Sikat. beras. Jadi pakainya gandum. Nggak pakai sikat. Berarti ada komutatornya nggak? Nggak ada. Sudah nggak usum mbak komutatornya. Tapi komutator itu untuk apa sih? Komutator itu untuk apa? Komutator ini harus ada komutator untuk apa? Menghubungkan listrik ke Iya, ya untuk apa ya?
komutator untuk apa? Meneruskan arus ke Ben terputus sih. Meneruskan depresi kumparan. Oke, kira-kira apa? Ayo, komutator. Oke, tak tunjukkan ini supaya bisa jadi komutator. Oke, ini kita masih menguras ya. dasar listrik. Motor. Ya menguras isi pikirannya bapak ibu. Kira-kira ada apa? Oke, ini tak tunjukkan. Nah, tadi 3 pas sudah oke toh? Oke. Mana Pak yang dikatakan komutator? Yang warna hijau. Nah, warna hijau. Yang ini ya? Ya. AC itu. Oke. Dan tugasnya apa? Meneruskan arus dari baterai ke Oke. kumparan. Supaya Putaran Jadi itu. putaran, meluruskan putaran. Bisa diteruskan. supaya apa? Putarannya sekarang. Supaya nggak pakai kabel lilit-lilit Pak. Coba ini diperhatikan. Daya listriknya bolak-balik. Membalik. Supaya mengalir aja. Supaya mengalirnya ke sini. Balik kan. Tapi ya, kenapa harus ada pemisah ini? Itu tergantung motornya. Tergantung Motor motor. DC atau AC. Oke. Kalau gambar itu, Kalau itu motor AC. Jika pas tuh Motor DC. DC Pak. Pemisahnya itu Soalnya memutuskan harus membagi ya Pak. mendorong menimbulkan magnet, menimbulkan magnet. Motor arah magnet. oke. Pernah bongkar ini Pak? Kok mati? Oh. Pernah bongkar motor listrik? Aku air lah, pernah. Oke. Itu AC apa DC? Air. AC. Air AC. Ada komutatornya? Enggak memperhatikan. Ya waktu bongkar ngapain? Waktu bongkar terus ngapain? Ada. Yang dicari apa waktu bongkar itu? Kebanjiran. Nah, berarti kan ada masalah toh. Iya. Terus setelah dibongkar, Terus kita terus enggak? Komutatornya enggak ya? Ibu pernah bongkar? Oke. Gimana Pak? Sudah pernah? Nah, kipas angin lah, nggak apa-apa nih. pernah dipasangin. Oke. Ada Pak. Ada komutatornya? Ada Pak? Ada. Ada. Ada komutator yang pakai. Yang pakai alat. Anaknya kecil banget, yang murah rusak. Itu udah pasti patah. Kalau pompa air nggak pakai komutator. Oke, kemarin nggak pakai. Kalau kipas pakai. Kipas pakai. Kipas Oke. ada yang pakai. Iya. Kipas itu pakai ya? Pakai. Terus kesimpulannya apa? Pakai dan nggak pakai. Fungsinya. Oke. Kita kembali ke sini. Iya. Ini kan aliran apa ini? Listrik. Listrik ya? Listrik. Harus Pernah balik enggak itu?
alirannya pernah balik kan? Kalau masangnya kembali starter kan kembali. Ya itu loh, alirannya itu pernah balik kan? Berarti sumbernya di sini. Ya kan? Nah, berarti apa fungsi komutator? Membalik. Makanya dia jadi merah, jadi biru ya. Merah biru ini apa? Magnet. Magnet. Itu ya. Berarti fungsi komutator apa? Kembalikan arah medan. Mengalihkan arah medan magnet. Jadi dari DC menuju ke AC ya. AC. Inilah fungsi inverter. Inverter itu adalah dari DC ke. Nah, seperti apa? Oke. Karena kan sudah tidak abstrak kan ini. Nah, sekarang saya pakai abstrak. Oke. Ya, ini U, V, W, D. Ya kan? Nah, supaya saya nggak pakai komutator, karena ini motornya namanya B, R, DC. Biar di situ pakai komutator nggak? Nggak pakai. Tapi sumbernya AC apa DC? AC. DC. DC. Berarti harus pakai komutator. Motor. Harus pakai komutator kan? Iya. Nah, tapi kalau nggak pakai komutator berarti harus pakai Inverter. Ya. Nah, bagaimana supaya tadi titik U itu bisa mempunyai nilai positif dan negatif? Karena AC kan? Itu kan ada merah sama biru. Itu kan dibalik oleh komutator. Ya. Dibalik oleh komutator. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya U supaya jadi negatif dan positif. Berarti kan U-nya ke sini ya. U ini ada negatif positif. Oke. Positif, negatif. Gimana caranya? Nah, berarti pada posisi tertentu ini menjadi ke positif, ya kan? Posisi tertentu menjadi ke ya. Nah, supaya dia bisa positif dan negatif, maka diberilah yang namanya ya MOSFET, transistor atau bahan semikonduktor. Oke, kalau saya aktifkan di sini, ini positif apa negatif? Positif. Kalau saya aktifkan di sini, ini positif apa negatif? Sudah jadi AC dari DC. Bagaimana yang V? Sama. Plus minus. Ya. Bagaimana yang B? Sama. Oke. Jadi U bisa positif negatif.
V bisa positif negatif, W bisa. Berarti ini adalah apa? Inilah komutator elektronik atau dikenal namanya Inverter. Nah, sudah mulai ketemu ada belum? Sudah mulai ketemu belum? Inilah yang namanya inverter. Diawali dari komutator tadi. Komutatornya tidak ada karena sudah tidak pakai sikat. Gimana caranya menggunakan komutator elektronik? Muncullah namanya inverter. Itu ya. Oke. Pak, terus yang mengatur kapan nyala anta itu masing-masing Triggernya itu Pak. itu loh Pak. Gini. Iya, Ya, itu gimana? Kan harus nyala gantian. Iya. Nah, di situ kan ada sensornya kan? Yang 5 kabel tadi. Rotor ini berada di mana posisinya? Oh, berada di sini. Oh, berarti U-nya positif. B-nya negatif. Maka ini akan on. Ini akan on. Yang lainnya akan. Ya. Kan sama kan? Coba perhatikan ini. Ini positif, ini negatif. Ya. Ini positif, ini negatif. Lalu pindah kan? Ya. Nah, ini akan berganti dan magnetnya. Kalau ini kapan dia menjadi kutub negatif atau positif? Pada saat komutatornya ya Terputus. nah terputus. Kalau di sini kapan dia menjadi positif? Saat dia aktif. Nah, kapan dia aktif? Sensornya nanti akan ngomong. Oke. Kalau misalkan di CKP atau CMP itu kan ada piringan, kemudian ketika nyendal gitu nanti ngirim sinyal ke ECO ya Pak. Kalau ini modelnya seperti apa? Mengetahui posisi rotor itu di mana? Apakah juga sama seperti CKP itu? Di mana ketika ada piringan gitu terus ada kayak tigernya gitu atau gimana? Ya. Yang teknisnya realnya di sini seperti apa? Oke. Realnya di sini seperti ini. Oke, ini pemicu ya supaya nanti dengan kalau sudah kita bahas sungguhnya lebih cepat. Dan ibu nggak apa namanya nggak nyaman kalau begini atau gimana? Kalau cepat aja. Adanya cepat. Ya. Oke ya. Ya. Oke, ya. Ini saya tunjukkan prinsip kerjanya atau kalau bahasa kerennya disepilkan. Spill dong. Tak sepilkan ball sensor gitu katanya. Berarti disepil berarti kan di perlihatkan sesaat kan. Oke. Iya, boleh. Kita langsung. Wis ono. Oke.
Oke, ini Pak, ada berapa kabel Bu? 5. Ya, ada 5 kabel. 5 kabel itu 2 sumber positif negatif, yang 3 adalah sensor. Jadi sebenarnya ada 3. Nah, ini saya angkat. Oke, jadi ini sensornya, ya. Ada 3. Ini juga ada lampu nyala 3 ya. Oke, ini nyala. Posisi berarti itu. Sensor. Oh, sensor. Ya ini sensor. Jadi kalau posisinya di sini, apa kodenya? V. V. Ya, misalkan kalau nyala itu 1, kalau tidak nyala 0. Berarti kalau dimulai dari sini, 0 1 0. oke. Posisi di sini, 1 1 0. posisi di sini, 100. posisi di sini, 101. posisi di sini, 001. posisi di sini, 011. posisi di sini. Tahu nggak posisinya? Jangan dilihat. Nah ya, tahu nggak posisinya? Loh, ECU itu tahu nggak posisinya ini? Tahu. Kita Kan tahu posisi rotor ini. Iya kan? Nah sensor itu posisinya itu. Oh kalau kodenya 0 1 0, mana yang di driver? Tengah. U-nya dikasih positif, W-nya dikasih negatif, atau yang mana? Ya. Oke, sudah mulai ada gambaran? Atau bingung? Bingung masih. Bingung? Bingung Bu? Masa bingung? Bingung Pak? kalau itu kan Jadi, sudah nyalanya tadi kan fungsinya untuk mengetahui posisi yang akan diberikan arus atau yang off arus, sehingga Nanti kalau itu. oh, gitu. Yang penting ini kan mengetahui posisi kan? Oke. Ya. Oh saat dia di sini nih. Oh saat sekarang di sini nih. Saat sekarang di sini. Nah ini kalau saya informasikan ke Ecu tahu nggak posisi rotornya? Tahu. Itu ya. Nah nanti kalau satu ini yang mana yang harus di driver lah nanti. Oke, yang penting itu fungsi hall-nya. Nah motor kalau PLDC itu menggunakan hall sensor. Kalau nanti yang menggunakan PMSM, permanen magnet sinkronus motor, yang menggunakan resort. Beda lagi sensornya. Beda lagi. Bukan hall. Yang PLDC yang. Nah ini sama. Pernah melihat ini? Enggak. Belum? Sekarang ya. Belum pernah? Belum pernah? Ada yang sudah pernah lihat? Kalau ada yang sudah pernah lihat, tunjuk jari saya kasih. Ya, Belum berarti belum dikasih. kan udah lihat. Nanti kasih semua. Sekarang udah lihat ya Pak Dar? Dikasih nggak ini? Kasih semua. Bisa. Nah ini sama. Sama ya. Kita mau tes sensor. Katanya di rumah ada motor yang rusak. Ada. Oke. Dari mana? Nanti sama Pak Dar dikasih juga kan. Kasih semua. Terima servisnya.
Oke. Ya, sama ya. Itu sama Pak dengan yang tadi Pak, cuman yang itu made in China itu buatan sendiri gitu Pak. buatan VOE. Oh. Sama kan? Sama. Ya. Bedanya sama Pak. Beda pabrik Pak. Beda pabrik. Sama. Sama buktinya. Untuk mendeteksi. Nah, nanti kalau di sekolah sudah punya ini kan tidak. Oh rusak ini. Oh ini tidak. Ya. Sama. Sama. Namanya anak ini. Tapi tahu sekolahnya kan? Dari mana? Nah, tuh nanti. Jangan sekarang. Ini kan Kan udah pulang besok budi saya. Sekolah kita. masih mau refresh dulu ini. Oh iya. Sama. Yang penting iya dulu lah. Oh gitu. Sepil itu cuma sebentar ya. Sebelumnya ya sebentar. Oh iya Pak. Setelah itu kan nanti, loh, iya ya. Kalau caki 01 ngapain ya? Nah, sepi lagi gitu. Yang penting itu dulu buat melihat, oh iya, tertarik. Kalau sudah tertarik, Menyangkal. nah nanti kan berkesadaran. Oh sadar dia belajar. Motor gini tuh. Kan awalnya mungkin motor itu apa? Oh iya ini pokoknya kedip gitu. Nggak ngerti apa maksudnya. Karena belum sadar dia apa yang dia lakukan. Berarti kalau nggak berkedip berarti rusak. Nah, tuh. Ada kedip satu. Dia harus tidak tiga ya Pak. Oke. Nah sebenarnya nanti yang jelas. Oke siap. Jadi salah satu untuk tesnya sekian ya. Oke. Kemudian Ada pertanyaan? Oke. Ini kembali di sini ya. Oke. Harapannya setelah kita overview di sini, kita lebih cepat di sana ya. Oke. Sekarang kita fokus satu ke baterai. Ini kan tadi kan kita sepilkan ya, sedikit sepilkan ini. Nah, EPC wadah inverter kan. Nah, inverter itu apa? Ya ini sebetulnya. Dalamnya seperti ini bisa. Berarti PCU itu jadi satu dengan motor Pak. Nah, Terpisah atau jadi satu dengan motor? Dari yang inverternya. nah ini motor. Dalam satu kesatuan pack atau terpisah? Bisa. Oke ya. Oke, nah sekarang kita itu sebagai gambaran ya supaya nggak nanti aku inverter itu ada gambaran. Oh, itu inverter fungsinya untuk sana ya. Oke, sekarang kita lebih detailkan lagi. Oke, ke baterai. Ya, pada tadi kita tujuan akhirnya adalah baterai pack. Ternyata dia disusun dari sel baterai. Jadi nggak ada baterai itu lahir langsung 300 volt. Nggak ada. Lahirnya dari sel. Satu sel. Kenapa nggak buat sel dalam ukuran yang besar gitu Pak? Harus kecil-kecil dan disusun. Ada yang besar. Tapi tidak tegangannya sama. Oke, saya tunjukkan. Motor. Ini baterai sel ini. Kecil apa besar Pak? Kecil Pak, 18.650. Ini sel juga. Oh, ukuran tegangannya sama. Ini sel juga Pak? Sel. Bukan seperti ini yang disusun rapi gitu. Bukan. Sel apa sel? Oh itu sel. Bisa bisa. Tapi beda tipis Pak. Oh, itu beda. Ini bedanya apa Pak? Selain ukuran, Kira-kira bedanya apa?
Saya selalu ukurannya gede itu apa yang gede? Saya baca dulu Pak. Nggak ada yang bisa dibaca ini. Bahannya. Kalau ukurannya gede itu apa yang gede? Oke. Apa? Yang diukur saja. Harus. Oke, saya punya voltmeter yang otomatis. Silakan Pak diukur. Nanti diinformasikan ke teman-teman yang lain. Berapa volt? Yang ini 4 Ya. 4,13. Oke, yang besar. Balik ya. Balik Pak. 3,36. Kok besaran ini Pak ya? Nah, Apa karena ini kosong Pak? ini jangan tanya saya. Kapasitasnya lebih besar. Ya? Dayanya lebih besar. Tahannya Berat ini beratnya. Kapasitasnya lebih besar. tidak ada sedikit. Jadi ampernya lebih besar gitu. Kemampuan Iya, harusnya lebih besar gitu. Itu 100 ampere. Itu 2,5 ampere. Ini 2,5 ampere. Ini 100. Ini 100. Berarti karena paralelnya banyak. Ini 100 ampere. Sel itu Kalau dia harus misalnya lampu 50 watt, berarti Oke. Ada baterai tahu baterai 12 volt Tahu. punyanya motor, Ya. mobil punyanya Mobil. Udah 4. iya punyanya Innova. Besar. 12 volt sama enggak? Sama. Apa yang membedakan? Ampere. Tapi yang ini Sama. Tahannya. oke ya. Nah berarti tadi yang tadi adalah baterai sel. Pak tanya Pak. Dalam perakitan kendaraan listrik ya, menuju ke baterai pack tergantung dengan jumlah tegangan yang akan digunakan. Semakin besar tegangannya, selnya semakin banyak enggak? Semakin banyak. Semakin banyak. Karena tadi hanya 4 volt, 3 volt lah. Bagaimana kalau saya pakai 400 volt? Kira-kira ada berapa sel? Kalau 400 volt Tinggal dibagi Pak. 100 volt. 100 sel. Sel. Kira-kira kalau itu ada rusak, sulit nggak nyarinya? Sulit. Nah, makanya strateginya dia sel ini akan disusun menjadi modul. Ya, sel disusun menjadi modul. Modul disusun menjadi BMS. Tergantung kalau dia semakin gede pasti harus ada modul. Tapi kalau hanya kecil begini, ini 36 volt, 48 volt, kan kecil ini, maka tidak perlu modul. Jadi langsung sel ke pack, sel langsung ke baterai yang digunakan. Berarti Iya. lebih ke arah maintenance Pak ya. Misalkan nanti ada kerusakan satu yang rusak bisa diganti cukup satu gitu ya. Terus kalau misalkan satu itu rusak, apakah kemudian akan bisa menjalar ke teman-temannya yang lain? Iya Pak. Dan kobong gitu. Kayak virus menjalar. Gimana Pak penjelasannya? Kalau misalkan satu dari susunan itu rusak satu, karena itu dirangkai secara seri,
apakah kemudian nanti akan berpengaruh untuk merusak teman-teman baterai yang lain dalam susunan itu? Enggak. Baterai itu sendiri yang langsung rusak. Satu dot. Nah, sebelum dia rusak, itu dimatikan oleh BNS. Oke ya, itu ya. Oke, sekarang dari sel ke modul dan baterai pack. Ya kan begitu. Nah, ini contoh punyanya Hyundai Ioniq. Nah, ini baterainya di bawah sini, di lantai. Ya. Panjang lantai ini baterai. Nah, berapa? Voltnya 360. Energi, power, kapasitas lithium ion. Itu datanya. Dua 28 kali kilowatt jam. Voltase 360 volt. Ya itu datanya. 360 volt. Kalau kita hitung dari tegangan 3,6 volt tadi perlu berapa? Ada 100 sel. Kan gitu dong. Oke. Nah, sekarang seperti apa? Ini posisinya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini baterainya yang disusun dari baterai ini. Ya. Dari satu baterai pack itu ada 12 modul. Ya. 12 modul. 12 modul. 6 modul isinya 6 sel. 6 modul lainnya isinya 10 sel. Ini kita seri jadi seperti ini. Ada yang 10 sel, ada yang 6 sel. Digabung ini 6 modul. Total 360 volt. Nah, seperti apa? Kita lihat seperti ini. Nah, ini selnya. Modul 1, modul 2, modul 3. Diraih secara seri. Ya. Oke, ini positif ya. Ini positif ini negatif. Oke, sel 1, 2, 3. Kalau kita lihat dari sini, ini sel ini Pak. Sel. 2 sel digabung. Itu paralel Pak ya? Ya, berarti di paralel. Berarti 2 sel digabung menjadi 1 sel. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Satu modul ini terisi dari 6 sel. Nah, ada modul lagi yang isinya 10 sel. Nah, ini hanya untuk mempermudah modul 1, modul 2, modul 3. Sama dengan kalau di kampus
kampung perumahan itu ini ada rumah. Oke, gitu ya. Pak, tanya Pak, tadi Bapak jelaskan bahwa yang sebelah kiri itu ada 6 sel dalam satu modul ya. Itu kalau merah-merah itu sel kan berarti totalnya bukan 6 sel Pak, 12 Pak. Ya. Katanya tadi dirangkai secara paralel. Oke. Minta penjelasan lebih lanjut. Ya. Banyak bilang kepala. Oke. Dianggap satu sel. Ini sel baterai ya. Sel baterai lagi. Ini sel baterai lagi. Oke. Ini berapa sel? 4. Empat sel. Ini rangkaian apa? Paralel. Oke. Sekarang saya punya baterai berapa sel? Oh. Iya. Sel baterai kalau dirangkai secara paralel jadi sel baru. Gitu ya. Nah, jadi ini dua sel bisa kan Ya. bergabung jadi satu. Ya, paham. Iya. Nah, ini bisa saya gabung menjadi gini. Ya. Seri jadi. Berarti menjadi kutub positif. Negatif. Ya. Ya. Berapa sel? 2 sel. Dirangkai secara Seri. Tegangannya jadi naik. itu Pak. Oke. Ini tak gabung lagi menjadi tambah sel lagi. Kalau sudah digabung namanya jadi Asalkan paralel. asalkan paralel. Ya sekarang kan menjadi satu. Oke, itu ya. Nah, kenapa tegangan ionik bisa 360? Karena dirangkai secara seri. Itu ya. Baik. Nah, untuk mengamankan di dalam sistem kendaraan yang tegangan tinggi, maka